Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di video conference via Zoom meeting. Nah, pada kesempatan pagi ini kita semua akan diskusi tentang materi yang saya sudah share kemarin. Jadi begini, di dalam bab 1 itu kan ada beberapa kompetensi dasar. Nah, kemarin itu yang waktu pertemuan pertama, nah itu kita mempelajari materi mengelompokkan ruang lingkup dana kecil. Nah, materi itu saya bagi menjadi dua bagian gitu. Bagian pertama itu yang kemarin yang kita bahas bareng-bareng, jadi baru setengahnya. Nah, setengahnya lagi yang hari ini gitu. Dari video yang saya sudah share di YouTube, yang bagian kedua, yang part kedua ya begitu judulnya ya. Di sini udah pada nyimak belum video yang kemarin saya share yang bagian kedua? Udah. Udah ya? Oke. Nah, berarti Bapak anggap kalian semua sudah membaca dan mempelajari. Nah, sekarang kita khusus hanya untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar kolom YouTube ya. Oke? Oke. Siap, kita langsung aja. Kemarin juga video conference-nya terlalu lama, jadi untuk hari ini video conference-nya minimal itu setengah jam dan paling lama itu 45 menit, oke? Iya, Pak. Ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Hesti Sukma. Hesti Sukma ada nggak? Hesti Sukma, ada orangnya di sini? Hesti. Hesti. Coba suaranya. Hesti. Hesti Sukma. Tadi ada ya perasaan? Hesti Sukma. Iya, tadi ada. Oh, ini nih ya, ada ya, dia ya. Mungkin jaringannya kurang stabil, nggak apa-apa. Yang lain dengarkan aja ya. Nanti juga video conference ini, diskusi ini akan saya record dan akan saya share di YouTube biar teman-teman yang belum sempat atau jaringannya terganggu untuk ikut diskusi via Zoom bisa nonton lagi gitu. Oke. Langsung saya jawab aja. Hesti itu nanya, Hesti Sukma ya, nanya menit ke 5 ya, menit ke 5 detik ke 42. Dia nanya Bapak yang dimaksud utang obligasi sama utang hipotek. Apa contohnya kayak gimana? Oke. Kita akan bahas langsung ya. Nah, sebelum kita masuk ke utang obligasi, kita masuk dulu ke apa itu obligasi begitu. Kalau di sini dikatakan obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang. Jadi obligasi itu maksudnya utang gitu. Surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Gitu. Lalu sederhananya, misalnya begini. Misalnya Lisda punya uang 1 juta begitu. Nah lalu karena Lisda pengen buka usaha, Lisda butuh modalnya 2 juta. Nah, berarti kan Lisda kurang uangnya itu 1 juta kan. Nah, bagaimana caranya Lisda ini mendapatkan uang 1 juta? Dalam arti mendapatkan modal untuk membuka usaha. Nah, Lisda membuatlah yang namanya surat utang begitu. Kalau resminya bisa disebut obligasi. Nah, Lisda buat surat utang 1 juta. Siapa aja nih yang mau beli misalnya?
dipecah jadi 100.000 gitu. Nah, misalnya saya tertarik nih, Bapak Bani tertarik untuk membeli surat utangnya Lisda sebesar 100.000. Nah, nanti Lisda itu menjanjikan dari uang 100.000 itu akan ada bunga setiap bulannya yang dibayarkan. Misalnya bunganya setiap bulan itu 1.000 gitu. Jadi saya kasih uang ke Lisda 1.000, setiap bulan saya akan mendapatkan uang 1.000 gitu. Saya modal 100.000, saya dapat keuntungan 1.000 setiap bulannya gitu, dan dalam jangka waktu berapa tahun. Sederhananya seperti itu contoh surat utang atau obligasi itu. Nah, di sini juga ada yang perlu kalian ketahui, yaitu keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Jadi sebagai manajer keuangan, sebagai sebagai pihak admin, sebagai orang yang mengelola keuangan atau kas begitu, kalian juga mesti paham ya keuntungan obligasi itu apa. Jadi banyak orang yang memilih obligasi sebagai medium untuk berinvestasi. Ini karena obligasi dinilai memiliki keuntungan yang lumayan. Yang pertama, keuntungan berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Lalu yang kedua, aman karena keuntungan yang berupa kupon dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Jadi udah ada undang-undangnya ya. Jadi obligasi itu bukan abal-abal, bukan investasi bodong ibaratnya kalau kita sering dengar. Ada orang ngasih uang 100 juta, nanti kembali setiap bulannya berapa juta begitu, tapi ternyata uangnya dibawa kabur. Nah, itu namanya investasi bodong. Sedangkan kalau obligasi itu bersifat resmi dan ada undang-undangannya, jadi dilindungi oleh undang-undang. Dan selanjutnya bunga obligasi itu lebih tinggi daripada deposito gitu. Cuman di sini ada kekurangannya ya, yang namanya obligasi itu sebenarnya masih dikatakan liquid, masih dikatakan lebih mudah gitu diperdagangkan. Cuman lebih liquid lagi yaitu deposito. Tapi kalau bicara keuntungan, lebih untung kita berinvestasi di obligasi daripada deposito. Nah, di sini juga dikatakan mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa seperti yang saya katakan tadi. Lalu di sini juga dikatakan obligasi bisa menjadi agunan, misalnya surat utang negara seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis obligasi, ada obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi daerah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di lain kesempatan. Oke? Nah, sekarang untuk Hesti Sukma nih yang bertanya, kira-kira ada tanggapan nggak? Atau sudah paham, atau misinya malah tambah bingung? Silakan Hesti, tanggapannya. Bapak, itu kalau obligasi apa ya? Tanggal jatuh temponya udah ditentuin ya? Ya, jadi biasanya obligasi itu bisa pemerintah yang mengeluarkan, terus juga bisa korporasi gitu seperti perusahaan milik negara atau BUMN. Nah, biasanya dia yang mengeluarkan obligasi untuk modal usaha begitu ya. Lalu juga ada obligasi daerah. Nah, setiap obligasi-obligasi itu sudah ada jatuh temponya, sudah ada ketentuannya, kira-kira yang mau keuntungannya tuh berapa sih, selisih dari utang itu tuh berapa sih, jadi semuanya nanti sudah ada. Cuman itu hanya garis besarnya aja ya, nanti mungkin kalian akan mendapatkan materi khusus tentang obligasi, jadi nanti di situ rinci disebutkan. Kalau misalnya disebutkan di sini, ini tidak akan cukup seperti itu, jadi hanya kulit luarnya saja begitu ya. Oke, Hesti? Iya, Pak. Kasih. Oke, ada lagi mungkin Hesti yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih kepada Hesti yang sudah bertanya. Untuk Hesti akan saya berikan nilai tambah. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Irin Gista. Irin Gista bertanya, maaf Bapak, yang sumber dana kas kecil yang poin F menit ke 6 detik ke 28 memperoleh keuntungan neto itu kayak gimana Pak? Oke, saya buka dulu filenya ya. Nah, tadi siapa namanya? Ririn Gistia. Ririn Gistia mana orangnya? Ada nggak? Ririn Gistia. Oke, di sini nggak ada ya di obrolan. Nah, nanti untuk Ririn Gistia bisa lihat
obrolan ulangnya di YouTube nanti yang saya share recordingnya. Oke, buat Ririn Gistia itu menanyakan pembahasan tentang fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kas kecil gitu. Di bagian kelima, fungsi pemeriksaan intern. Oh, ada di sini. Oke, poin F. Oh, sumber dana kas kecil. Oke, jadi Ririn Gistia ini menanyakan poin F yang ada di materi sumber dana kas kecil. Oke. Di sini dikatakan keuntungan dari operasi perusahaan apabila perusahaan memperoleh keuntungan neto dari operasinya berarti ada tambahan dana dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi begini, contohnya jika kalian bekerja di sebuah perusahaan atau kalian bekerja di sebuah unit bisnis, tempat usaha, misalnya kalian kerja di tempat jual beli mobil begitu. Nah, mungkin dalam jangka waktu sebulan mobil itu mungkin cuma laku 2 atau 3 setiap bulan, ya kan? Nah, otomatis di tempat usaha itu mendapatkan keuntungan dong dari penjualan mobil, gitu, dari selisih keuntungannya itu. Misalnya setiap bulan keuntungannya kita contoh aja, misalnya cuma 10 juta gitu keuntungannya. Nah, 10 juta itu nanti dialokasikan untuk biaya operasional. Misalnya untuk biaya operasionalnya sebulan 3 juta cukup lah gitu untuk biaya bayar listrik, bayar air, makan karyawan apa segala macam itu 3 juta. Tapi ternyata di bulan-bulan berikutnya penjualan si usaha itu naik. Misalnya sebulan itu yang biasanya penjualan mobil cuma 2 atau 3, ternyata bulan itu tuh 10 gitu. Karena misalnya harga mobil lagi murah, terus juga keringanan cicilan apa segala macam. Jadi setiap bulan itu bisa laku 10 mobil sehingga keuntungannya itu bisa berkali-kali lipat. Nah, sehingga otomatis perusahaan juga butuh yang namanya penambahan pegawai, terus juga mungkin biaya listrik jadi nambah, biaya internet jadi nambah, biaya promosi juga jadi nambah. Nah, otomatis ketika si perusahaan itu memiliki keuntungan, gitu, operasinya berarti ada tambahan dana seperti itu. Otomatis, jadi perusahaan untungnya nambah, biaya operasional untuk kas kecil juga nambah, gitu. Dan berlaku sebaliknya, jika nanti perusahaan itu dia misalnya keuntungannya kecil nih, setiap sebulan ternyata penjualannya menurun, sebulan itu cuma penjual 1 mobil, bahkan sebulan itu nggak ada penjualan. Nah, itu bisa-bisa kas kecilnya itu dibatasi atau bahkan ada pengurangan yang namanya pengurangan karyawan seperti itu. Oke, untuk Ririn Gistia, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa mendengarkan ya di YouTube recordingnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dinda Meditasari. Dinda Meditasari ada nggak orangnya di sini? Oh, ada ya. Oke, Dinda Meditasari, pertanyaannya menit ke 15 detik ke 23 masih belum paham mengenai fungsi pemeriksaan intern. Oke, saya buka ya. Fungsi pemeriksaan intern itu, nah, di bagian fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kas kecil. Di poin kelima dikatakan fungsi pemeriksaan intern, yaitu bertanggung jawab terhadap penghitungan dana kas kecil atau cash account secara periodik dan pencocokan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Jadi begini, langsung saya jelaskan saja ya. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu kan ada manajer keuangan gitu, ada sekretaris juga yang biasa mencatat dana kas kecil begitu, yang megang petty cash. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan juga ada yang namanya audit internal gitu. Audit internal itu mengecek kembali gitu. Kira-kira ini kerjaan yang nyatet uang ini benar nggak sih? Gitu. Contoh gini, kalian kan punya organigram di kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, si bendahara ini kan tugasnya dia nyatetin uang kan, uang masuk, uang keluar, begitu. Terus kalau misalnya uangnya dibelanjain, misalnya dibelanjain sapu, dibelanjain makanan untuk guru. Nah, itu ada nggak bonnya? Terus jumlahnya berapa? Jangan sampai ada selisih. Nah, itulah nanti fungsinya pemeriksa intern itu, atau audit internal biasanya kalau disebut di kantor itu. Misalnya, bendaharanya itu Dinda Meditasari. Dinda Meditasari itu nyatetin uang masuk berapa dari anak-anak, terus uang keluar berapa, terus ada bukti transaksinya juga. Lalu, misalnya, Lisda sebagai ketua kelas, sebagai pihak intern, itu mengecek gitu. Kira-kira ini bendahara saya udah bener nggak sih nyatet uangnya gitu. Pas Lisda lihat, pas dibandingin, oh ternyata
Dinda ini pernah beli makanan buat guru gitu, 10.000, ya kan? 10.000. Tapi di bonnya ternyata cuma 5.000 gitu. Di bonnya cuma 5.000, sedangkan Dinda itu nulisnya 10.000. Berarti ada selisih dong 5.000 gitu. Nah itu berarti kalau misalnya di dalam pencatatan terjadi yang namanya penyimpangan gitu. Jadi entah mungkin nanti Dindanya lupa atau misalnya dengan sengaja Dinda melakukan itu, yang tadinya pengeluarannya 5.000 tapi ternyata ditulisnya 10.000 gitu. Itu namanya terjadi penyimpangan atau kesalahan pencatatan. Itulah intinya pemeriksa intern seperti itu. Bagaimana untuk Dinda Meditasari, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada tanggapan atau cukup jelas? Gak ada Cukup jelas ya? Ya. Jadi ibaratnya hasil kerja kita tuh dicek lagi lah gitu, ibaratnya sama atasan kita, sama rekan kerja kita yang lain gitu. Ada lagi yang namanya fungsi pemeriksa ekstern itu dari luar. Kalau di perusahaan namanya audit eksternal begitu. Kita punya apa disebutnya ya, ini sendiri begitu. Jadi nanti ketika misalnya contoh kalau misalnya kalian kelas Dinda Meditasari kelas berapa? Kelas 12 1 atau 2 OTKP-nya? Satu. Nah, Dinda Meditasari itu kelasnya OTKP 1 ya. Nah, lalu Dinda itu minta tolong cekin ke bendahara yang OTKP 2 begitu. Kelas 12 OTKP 2 sama bendaharanya gitu. Sama bendahara juga minta tolong dicekin. Misalnya bendahara OTKP 2 itu namanya Fadia gitu. Fadia, Dinda tolong minta cekin dong, kira-kira saya nyatat udah bener nggak sih atau takutnya ada selisih. Nah, nanti dicekin sama Fadia. Nah, itu namanya pemeriksa ekstern gitu, dari luar apa namanya? Dari luar kelompok itu gitu. Gimana? Udah cukup paham, Dinda? Cukup, Pak. Makasih. Ya, cukup paham ya. Nanti kalau misalnya masih penasaran, ya saya harap sih Dinda malah makin penasaran ya, makin gak ngerti, sehingga nanti Dinda bisa cari-cari lagi di buku, di internet, di Wikipedia, atau di website. Selanjutnya, saya akan baca pertanyaan dari Salwa Solika Aswa. Salwa Solika Aswa ada? Mana suaranya? Salwa? Ada ya? Ya. Oke. Salwa bertanya, menit ke-5, detik ke-53. Belum paham Pak sama sumber penerimaan kas perusahaan yang bagian B. Oke, kita buka. Saya buka dulu filenya sumber penerimaan kas. Nah, sumber penerimaan kas yang bagian D. Nah, di sini dikatakan adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas pembayaran, berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan surat berharga, efek karena ada penjualan dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan. Oke, untuk yang Salwa tanyakan ini, penerimaan kas pembayaran, berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya di dalam perusahaan atau kita contoh sederhana lah menggunakan tadi contoh bendahara di dalam kelas. Misalnya contoh bendahara itu setiap minggunya dapat uang 50.000 gitu dari anak-anak gitu, dari hasil kas kecil dari hasil kas kelas begitu. Nah, 50.000. Tapi 50.000-nya ini biasanya cukup gitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk beli contoh misalnya beli sapu atau misalnya beli makanan untuk guru gitu, pengen menyuguhkan makanan untuk guru. Tapi suatu ketika pengeluarannya tuh banyak begitu. Misalnya contoh ada pelan sekaligus sapu gitu sama lap yang misalnya pelannya patah, terus lapnya udah jelek sehingga butuh pembelanjaan yang lebih banyak. Nah, sehingga di situ ada penurunan atau berkurangnya aktiva lancar gitu. Jadi ceritanya misalnya Dinda
di kas kelas itu cuma punya 50.000, tapi belanjanya itu bisa jadi 45.000 gitu, sehingga cuma sisa 5.000, sedangkan sisa uang 5.000 itu nggak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya kelas, seperti itu, sehingga adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar, begitu. Oke, untuk Salwa gimana kira-kira? Udah kegambar nggak? Iya, Bapak udah. Ya, cukup kegambar ya, cuman sebenarnya sih lebih banyak yang harus dijelaskan gitu. Tapi karena waktunya terbatas, Salwa nanti bisa coba cari-cari lagi ya di internet atau di website, biasanya banyak kok. Oke? Mana jempolnya coba Iya, angkat? Pak. Oke nggak, Salwa? Iya. Oke ya. Ya, saya udah lihat jempolnya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fadila Tunisa. Fadila Tunisa, ada orangnya di sini? Ada, Bapak. Suaranya? Ada. Oke, buat Fadia ya. Saya akan menjawab pertanyaannya Fadia. Fadia bertanya menit ke 13 detik ke 23. Yaitu mengurai jumlah uang dan menambah jumlah bukti pengeluaran kas dalam peti uang. Itu gimana Pak maksudnya? Oke. Saya coba jawab ya. Sebentar, Fadia, ini mengurai jumlah uang itu ada di bagian mana ya? Kalau di slide-nya, biar saya langsung cepat gitu. Bagian gimana Pak maksudnya? Ada di bagian pengeluaran yang dibiayai kas kecil atau tadi tujuan dibeli Kelima ada kelas. gitu. Yang kelima Pak? Yang kelima ya, sebentar. Yang iya. Nomor berapa? Nomor 5 ya? Ya. Boleh, sebentar. Nomor 5. Jumlah uang yang menambah jumlah 13 ke 23. Saya buka materi di YouTube aja ya. Menit ke 13 ke 23. Oh, di dalam proses administrasi kas kecil bukan Pak Dia? Ya. Betul ya? Yang nomor berapa? Yang nomor 1. Yang pertama yang mengurai jumlah. Nomor 1 ya. Setiap penggunaan kas kecil akan mengurai jumlah uang dan menambah jumlah bukti pengeluaran kas dalam peti uang, begitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini proses yang dijalani gitu oleh setiap pemegang kas. Jadi contoh misalnya Fadia lagi ya. Contohnya misalnya Fadia itu jadi bendahara kelas. Oh ya, pengen tahu di sini udah ada bendahara belum setiap kelas? Coba OTKP 1 mana? Siapa bendaharanya? Fadia, Pak. Oh, Fadia, oh mau bendahara. Oh, ini berarti cocok buat kamu ya. Yang lain juga bisa dengarkan. Jadi seperti ini contohnya, Fadia pegang uang nih. Nah, Bapak pengen tahu, sekarang kamu pegang uang kas berapa? Pegang uang nggak, bendahara? Belum. Belum pegang sama sekali ya, karena belum masuk juga ya? Iya. Oke, kita asumsikan saja, kita contohkan misalnya Fadia itu udah pegang uang 100.000 hasil dari uang kas yang dikumpulkan oleh anak-anak, teman-temannya Fadia, oke? Jadi Fadia punya uang 100.000 nih. Nah, uang 100.000 itu dalam waktu 1 minggu Fadia belanjakan, misalnya hari pertama Fadia belanjakan sapu, hari kedua Fadia belanjakan cemilan untuk guru, hari ketiga Fadia beli misalnya apa sih yang biasa dibeli oleh kelas itu? Spidol. Spidol, misalnya Fadia juga beli spidol. Nah,
Mungkin kalau misalnya belinya cuma 3 biji kayak itu, mungkin Fadia masih ingat kan? Iya nggak? Iya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya minggu depan Fadia itu beli barang lagi, nah mungkin nanti Fadia akan lupa. Makanya Fadia itu mesti mencatat pengeluaran tersebut. Dan juga selain mencatat pengeluaran, Fadia juga harus memiliki bukti pengeluarannya gitu, atau bukti pembayarannya. Contoh, misalnya Fadia beli spidol nih buat kelas. Nah, harganya 5.000. Nah, bagaimana kita bisa tahu harganya 5.000? Nah, kelihatan nanti di struknya, di boardnya gitu. Fadia beli spidol ke tukang fotokopi gitu. Harganya 5.000, ini ada kwitansinya 5.000. Seperti itu Fadia, ya. Iya. Nah, sama di perusahaan juga. Jadi setiap pengguna kas kecil itu harus mengurai jumlah uang gitu yang dipakai dan menambah jumlah bukti pengeluaran. Jadi buktinya itu terus ditambah buktinya gitu. Ini spidol buktinya mana nih? Ada buktinya. Beli makanan buat guru buktinya mana nih? Buktinya. Beli sapu buat kelas buktinya mana nih? Ada bukti bonnya dari Indomaret gitu. Jadi, detail gitu pencatatannya semua. Jangan sampai Fadia sebagai pemegang kas itu seenaknya memakai kas. Misalnya beli sapu, walaupun mungkin Fadia udah benar, tapi kalau nggak ada buktinya, itu bisa jadi menimbulkan fitnah gitu. Atau teman-teman nggak tahu, teman-teman udah ngasih uang gitu ke Fadia, tapi mereka tuh nggak tahu uangnya tuh dipakai apa, tahu-tahu nggak ada aja gitu. Kadang-kadang kan yang namanya spidol nggak kerasa ya, dipakai aja, tahu-tahu habis, bener nggak? Benar, Pak. Nah, makanya harus ada bukti pencatatannya. Seperti itu, Fadia ya. Iya, Pak. Terus lalu di sini ada pertanyaan dari Ernisa Baniati, begitu ya? Ada nggak orangnya Ernisa Baniati? Nggak ada ya, Erni ya? Oke, mudah-mudahan nanti di sini Erni juga bisa dengar ya. Bentar. Lalu selain pertanyaan dari Erni, ada pertanyaan juga dari Siti Nuraini. Lalu ada pertanyaan dari Muhammad Aksan juga. Lalu ada pertanyaan dari siapa lagi nih? Oke, udah nggak ada ya. Jadi sisanya 3 pertanyaan itu. Dari Siti, maaf, 1, 2, 3, 4. Dari Erni Sabaniati, lalu dari Siti Nuraini, dari Muhammad Aksan, sama Mahda Putri ya pertanyaannya ya. Oke, sepertinya saya nggak akan menjawab semua pertanyaan kalian. Nah, jadi sisa dari pertanyaan kalian, yang dari Erni bertanya bagian E itu bunga atau dividen, terus Muhammad Aksan juga bertanya menit ke-6 berarti ke-18, maksudnya itu kan ada yang namanya bunga atau dividen investasinya. Nah, itu penerimaan kas maksudnya didapat dari hasil sewa atau penjualan, begitu kan? Ada nggak di sini orang yang Muhammad Aksan? Muhammad Aksan, adakah? Ada ya? Tadi saya lihat. Mungkin jaringannya kurang stabil. Lalu ada Mahda Putri Aditya Cahyono, ada Mahda? Mahda Putri Aditya Cahyono ada ya ini ya? Mahda bisa dengar suara saya? Ada, Pak. Oke, bisa dengar ya? Nah, Bisa. pertanyaan-pertanyaan. Oh, sebentar. Sini ada namanya Baby Carla. Baby Carla itu nama kamu Baby Carla memang. Suaranya di-unmute dulu. Suaranya di ini dulu, jangan dimatiin. Iya. Oke, namanya Baby Carla ya. Ya, oke. Nah,
Jadi pertanyaan yang belum saya jawab ini akan saya tugaskan kepada kalian. Jadi ini adalah tugas materi kedua ya. Tugas materi keduanya itu kalian harus menjawab seluruh pertanyaan teman-teman kalian yang ada di komentar kolom YouTube ya. Termasuk pertanyaan yang sudah saya jawab tadi, kalian jawab lagi. Kalian tulis pertanyaannya, lalu kalian jawab pertanyaan teman-teman kalian. Oke, itu tugasnya. Nanti akan saya tulis ulang juga di WhatsApp group supaya lebih jelas tugasnya ya. Jadi yang tidak menyaksikan diskusi via Zoom juga bisa bisa melihat gitu. Oke, karena sudah setengah jam lebih, video conference ini akan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak itu jawabnya semua yang ada di komentar itu YouTube Bapak. Ya, yang ada di komentar YouTube, tapi hanya yang bagian kedua aja ya, yang part kedua, yang lagi kita bahas ini. Jawabannya. Oh iya. Ya. Iya Nah, Pak. jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawab, yang kita udah jawab tadi, yang kita udah sama-sama diskusikan juga, nggak apa-apa, kalian catat lagi pertanyaannya, terus kalian jawab, oke? Siti Nuraini. Nanti kirimnya lewat. Nah, kirimnya seperti biasa, seperti kemarin. Nanti jadi kalian tulis tangan gitu di dalam HPS bergaris yang namanya atau folio bergaris. Kalian foto Ya. dengan jelas, lalu kalian kirim juga tadi ke Google Classroom. Kenapa saya minta dicatat, ditulis tangan dan kenapa bukan diketik? Yang pertama, ketika kalian mengerjakan tugas dengan cara tulis tangan itu melatih tulisan tangan kalian supaya bagus. Kalian kan calon admin ini, calon admin, calon sekretaris, otomatis catatan kalian itu harus bagus, gitu. Jadi kalau catatannya jelek kayak saya, ya kan, catatan jelek kayak saya ini paling banter jadi guru atau jadi pegawai yang lain, gitu. Jadi admin itu catatannya harus bagus. Selain itu, kalau kalian mencatat ditulis tangan itu akan lebih nempel gitu di otak. Ketika kalian nulis, otomatis kalian juga harus baca. Dan ketika kalian baca, kalian mencatat, itu seperti secara tidak langsung akan melatih otak kalian untuk mengingat materi tersebut, seperti itu. Jadi Bapak minta jangan diketik, tapi ditulis tangan. Paham? Paham ya, gitu. Kemarin juga ada yang bertanya sama saya, Pak, saya kan udah nyatet di buku, terus gimana Pak? Apa saya foto aja yang di buku? Saya bilang nggak apa-apa, kamu tulis ulang lagi aja, tulis ulang lagi di kertas HPS atau di kertas folio supaya kamu itu makin paham gitu, makin hafal. Jadi kalian lebih ingat lagi. Jadi ketika ujian itu kalian nggak perlu mikir lama. Kemarin itu karena kalian udah nulis 2 kali bahkan gitu, kalian langsung tulis lagi aja, ingat gitu, udah tulis 2 kali gitu. Jadi sama saya bukannya dikerjain ya, jadi itu tuh melatih ingatan kalian seperti itu dan melatih tulisan tangan kalian seperti itu ya, Siti Nuraini. Iya Pak. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Udah Pak. Cukup ya? Nah, Cukup. saya minta juga kalian itu setiap kelas juga punya grup sendiri ya. Tapi grup di luar guru. Jadi grup itu nggak ada gurunya lah gitu. Kalau bisa di-kick gitu. Kalau misalnya ada gurunya di-kick aja gitu. Sehingga kalian itu bisa bebas berdiskusi tanpa ada guru. Biasanya kan kalau ada guru itu suka sungkan gitu ya kalau bertanya atau misalnya pengen berdiskusi sepatu. Kalian saya sarankan punya grup sendiri khusus untuk kelas kalian aja. Nah, nanti ketika kalian punya grup itu, buat teman-teman yang belum tahu tugasnya kayak gimana, yang belum menyaksikan, bisa kalian share di grup kalian, gitu. Yang nggak ada gurunya, yang nggak ada wali kelasnya. Oke? Oke. Iya Pak. Oke, coba saya pengen lihat 2 jempolnya ke atas. Oke nggak? 2 jempolnya semua? Oke ya. Oke, gimana sih? Nah, begini ya. Sarang he ya. Oke. Ya, semuanya sarang he ya. Semuanya sudah paham. Bisa yang kayak gitu teh. Ya. Nanti kalian buat grup lagi. Nanti yang belum tahu kalian kasih tahu. Oke.
sebelum saya akhiri, semuanya seperti biasa, saya pengen semuanya terlihat rapi ya. Duduk seperti saya begini. Nah, lalu tangan kalian buat bentuk seperti ini ya, saranghae ya. Buat bentuk saranghae, nanti saya akan foto. Oke? Oke ya. Ayo. Yang bagus ya Pak fotonya. Iya. Ya. Ya, buat seperti ini ya. Jalan. Ristanya aja itu mah yang, aduh, komuk. Oke. Saya hitung ya. Dari 10 ya. Ketika saya bilang 1, akan saya foto. Siap ya? Siap semuanya ya. Saya juga ikutan lah. Ayo, Bapak. Bapak juga gaya. Ya, gini ya. Siap ya? Gaya. 10, Ini aja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kece Pak, mantap. Iya. Wah, ini ada Merapani nih yang paling keren di sini kelihatannya. Oke, cukup sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bergabung jangan khawatir. Recordingnya akan saya share di YouTube pribadi saya. YouTube. Oke. Nung Agas nih. Ya, Untuk Pak. Agas Aldiansyah akan saya kurangi nilainya karena tidak memakai seragam. Ya. Ini peringatan pertama untuk Ya. Agas Aldiansyah. Oke. Aduh, Agas gimana sih? Terima kasih atas partisipasinya. Maaf jika Bapak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mohon maaf ya. Ini hanya sebatas antara guru dan siswa aja. Di luar mata pelajaran, kita adalah teman. Itu kita adalah sahabat. Kalian bisa berbagi apapun kepada saya, bisa share apapun begitu. Kalian juga sesama teman, sesama sahabat harus saling membantu satu sama lain. Oke? Siap, Pak. Siap ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya tutup. Sangeonya mana, Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.